Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Zahra dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini merupakan tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Di sini ada pengertian untuk perbandingan. Perbandingan merupakan membandingkan dua atau lebih besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Di sini ada syarat membandingkan. Yang pertama, samakan satuan atau besarannya. Kemudian yang kedua, buat ke bentuk yang lebih sederhana. Yang ketiga, dalam menyatakan perbandingan, satuannya tidak perlu disebutkan. Yang keempat, perbandingan tidak akan berubah nilainya jika dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Nah, di sini ada rumus untuk perbandingan. Bisa dilihat, hasil X sama dengan perbandingan X per total perbandingan dikali total hasil. Nah, teman-teman, di sini ada jenis-jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga, perbandingan selisih. Yang keempat, perbandingan jumlah. Yang kelima, perbandingan bertingkat. Dan yang keenam, ada skala. Nah, perbandingan senilai. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai perbandingan senilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dua buah besaran, di mana jika besaran yang satu berubah naik, maka besaran yang lain juga berubah naik. Ataupun jika besaran yang satu berubah turun, maka besaran yang lain juga berubah turun. Di sini ada rumus untuk perbandingan senilai. Rumusnya itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini ada soal untuk perbandingan senilai. Kita baca, untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah penyelesaian. Tadi kan diketahui, untuk membuat 9 loyang kue, kita membutuhkan 6 kg tepung. Nah, sekarang kita akan membuat 12 loyang kue. Nah, berapa banyak tepung terigu yang dibutuhkan? Kita jawab menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per A2, B1 per B2. Nah, kita masukkan angkanya. 9 loyang kue itu merupakan A1-nya. 6 kg tepungnya itu merupakan B1-nya. Kemudian 12 loyang kuenya itu merupakan A2-nya. Dan B2-nya itu banyak tepung terigu yang ditanyakannya. Nah, untuk mengalihkannya kita bisa merubah posisinya. Merubah posisi 6 dan B2-nya. Jadi B2-nya di atas, 6-nya di bawah. Kemudian kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Nah, maka 9 dikali B2 dan 12 dikali 6. Hasil dari 12 dikali 6 itu 72. Kemudian kita bagi dengan 9. Nah, untuk mengetahui nilai dari B2 ini adalah hasil dari 72 dibagi 9. Maka B2-nya adalah 8 karena 72 dibagi 9 itu 8. Maka banyak tepung terigu untuk 12 loyang kue adalah 8 kg. Contoh soal selanjutnya.
Sebuah truk memerlukan solar sebanyak 6 liter untuk menempuh jarak 72 km. Jika truk tersebut menghabiskan solar sebanyak 35 liter, berapakah jarak yang dapat ditempuhnya? Penyelesaian. Nah, tadi kan diketahui bahwa 6 liter solar itu dapat menempuh jarak 72 km. Nah, sekarang kita punya 35 liter solar. Berapa jarak yang dapat ditempuh? Kita pakai rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per A2, B1 per B2. Kita masukkan angkanya. 6 itu kan A1-nya, B1-nya itu 72 km karena 6 liter solar dapat menempuh jarak 72 km. Kemudian A2-nya itu 35, B2-nya itu ditanyakan. Karena B2-nya itu yang menunjukkan jarak yang dapat ditempuhnya. Kemudian untuk kita kalikan silang, kita tukar dulu posisinya. Nah, kemudian untuk mengalihkan silang ini kan bisa kita tukar posisinya, jadi yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Kemudian kita kalikan 6 dikali B2 dan 35 dikali 72. Nah, hasilnya dari 35 dan dikali 72 ini dibagi 6 untuk mengetahui nilai B2 ini. Nah, 35 dikali 72 itu kan 2520. Kemudian kita bagi 6. Hasilnya itu 420. Nah, B2-nya ini itu 420. Maka, jarak yang dapat ditempuh dengan 35 liter solar adalah sejauh 420 km. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.